Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini ya, Bang Toyib 277. Pada video kali ini aku ingin ngasih tahu gimana cara cari hewan kurban, baik kambing ataupun sapi yang baik dan layak dikurbankan. Ini sudah tak rangkum ya, mungkin nanti sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Moga-moga informasi ini nanti bermanfaat buat kawan-kawan semua yang di sini di rumah ya. Kalau bisa tonton video ini sampai akhir. Yang pertama yaitu pilihlah hewan kurban yang sudah cukup usia. Nah, untuk hewan kambing itu usianya 1 tahun atau 1 tahun lebih. Nah, boleh juga yang 6 bulan. Akan tetapi itu pengecualian apabila yang setahun lebih itu tidak ditemukan. Ini untuk hewan kambing atau domba ya. Sedangkan untuk sapi ataupun kerbau itu minimal 2 tahun atau 2 tahun lebih. Nah, ini seperti saya kutip dari NU online ya. Nah, ini untuk kambing ya, kambing yaitu di atas 1 tahun, kalau sapi di atas 2 tahun. Nah, terus sekarang gimana kita tahu umurnya itu hewan tersebut 1 tahun atau 2 tahun, gimana kita tahu? Nah, caranya yaitu yang pertama, kawan-kawan semua bisa menanyakan langsung kepada peternaknya. Biasanya peternak itu juga ada surat kelahiran hewan tersebut. Nah, biasanya ada. Kalaupun nggak ada, peternak pun juga udah tahu biasanya ciri-ciri hewan yang sudah cukup usia, sudah 1 tahun atau 2 tahun, dia udah tahu. Nah, teman-teman bisa juga langsung melihat gigi hewan tersebut, gigi depan, gigi susu namanya. Apabila gigi depannya itu sudah tanggal, maka biasanya itu sudah umur 1 tahun. Nah, ataupun biasanya gigi hewan tersebut itu warnanya lebih gelap. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa hewan tersebut sudah cukup umur dan sudah layak dikurbankan. Nah, dari segi umurnya ya. Yang kedua yaitu hewan kurban tersebut tidak memiliki kecacatan, tidak cacat ya. Nah, salah satu contoh cacatnya yang pertama, teman-teman bisa dilihat dari matanya ya. Matanya tidak buta. Ya. Kemudian dari telinganya ya, telinganya komplit, tidak terpotong, komplit 2 ya. Ataupun kalaupun apabila ada cacat istilahnya sobek akibat misal ada tanda ataupun lubang ada tanda, untuk biasanya kurban itu kan ada tanda, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah cacatnya kepotongnya lebih dari setengah, itu berarti sudah cacat ya. Kemudian yang selanjutnya dari tanduknya, teman-teman kawan-kawan bisa lihat tanduknya komplit ya, 2, tidak potong, tidak putus ya. Kemudian dari kakinya komplit ya, tidak cacat, tidak patah ya. Kemudian dari buah zakarnya, kemaluannya komplit 2 ya, dan ekor juga tidak terpotong. Selanjutnya badan juga lihat ya, proporsional ya, tidak kurus. Biasanya ada peternak-peternak yang hewannya itu kurus banget ya, kayak cacingan gitu istilahnya. Jadi itu tidak layak dikurbankan. Jadi teman-teman lihat baik-baik, kalau mungkin ke pasar atau ke peternaknya langsung, lihat ciri-ciri tersebut ya. Jangan sampai ada yang cacat seperti salah satu yang saya sebutkan tadi. Jika apabila apa yang saya sebutkan tadi ada atau istilahnya cacat, berarti hewan tersebut tidak layak dikurbankan dan hanya statusnya itu sebagai daging biasa ya, bukan daging untuk kurban. Nah, yang ketiga yaitu sehat. Nah, kita bisa tahu itu hewan tersebut sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari pertama dari mulutnya. Mulutnya tidak ada orsnya, istilah busanya gitu ya. Kemudian tidak bentol-bentol, tidak ada kutil. Bisa dilihat juga dari nafasnya ya. Nafas hewan tersebut normal, nggak terengah-engah ya gitu ya. Kemudian pastikan juga matanya cerah, baik tidak berair, dan juga matanya nggak sakit. Kemudian di bagian hidung ya bersih, kemudian istilahnya basah berair, bersih baguslah. Kemudian bulunya bersih ya, tidak kusam. Kemudian juga bisa dilihat dari telinganya nggak ada gudikan ya. Kawan-kawan bisa dilihat hewan tersebut sehat apabila hewan tersebut agresif. Dan pastikan juga badannya gemuk. Karena apa? Biasanya kalau nafsu makannya bagus, maka itu hewannya gemuk ya. Selain itu juga kawan-kawan semua bisa juga menanyakan ke peternak langsung. Biasanya juga ada peternak yang gede, peternak yang bagus, itu dia mempunyai dokter sendiri. Jadi dia mempunyai surat keterangan sehat. Kemudian yang keempat, jangan memilih tempat yang kotor, pilih tempat yang bersih dan terpercaya. Karena apa? Ada beberapa peternak itu yang menternakkan hewannya itu di tempat-tempat kotor atau tempat-tempat sampah ya. Nanti apa? Takutnya mengakibatkan
dagingnya tersebut itu berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya kalau diternakkan di tempat-tempat sampah. Nanti takutnya daging tersebut terkontaminasi gitu loh. Dan juga hindari peternak-peternak hewan yang di banyak polusi udaranya. Nah, takutnya nanti hewannya mudah stres atau apa ya. Hal ini juga dibilang penting-penting. Kemudian selanjutnya yang kelima, memiliki organ tubuh yang ideal. Jadi proporsi tubuhnya itu standar. Standarnya gimana masnya? Yaitu tulang punggung, kemudian kaki depan, kaki belakang, bentuk badannya itu relatif standar. Dalam artian standar itu rata ya, simetris. Jadi seimbang antara kaki, perut, kepala, leher itu seimbang. Nah, bagi Anda yang ingin membeli hewan kurban, jadi selayaknya sudah sepatutnya untuk mengetahui beberapa hal atau 5 hal yang saya sampaikan tadi agar kurban kita itu baik dan layak dikurbankan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.